Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siswa-siswiku, anak-anakku yang sholih-sholihah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita tetap dijaga oleh Allah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita cukup belajar dari rumah dengan materi iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa bersama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuki materi pembelajaran iman kepada malaikat Allah. Baik, siswa-siswi yang sholih-sholihah, kita akan memasuki iman kepada malaikat Allah, pelajaran yang ketiga. Yang pertama, tujuan pembelajaran perlu kalian ketahui. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat memahami seluruh 10 nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dua, dengan melakukan latihan, siswa dapat mengkomunikasikan 10 nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan benar. Tiga, dengan membaca kisah berhikmah, siswa dapat menunjukkan sikap jujur dan amanah sebagai cermin orang yang beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu seluruhnya ada banyak ya, tapi cukup yang kalian ketahui adalah 10 nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kalian wajib menghafalnya ya, wajib mengetahuinya. Oke, kita akan masuki pelajarannya. Yang A, pengertian malaikat. Apa sih malaikat itu? Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Nur itu dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab nurun, cahaya artinya. Kemudian malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar. Walaupun gaib, kita sebagai hamba Allah yang beriman benar-benar wajib percaya bahwa malaikat itu ada ya. Jadi malaikat tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tidak bisa dilihat oleh mata kita ya, tidak bisa dipegang, tapi malaikat ada, tetap ada ya. Tiga, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah ingkar. Malaikat sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan apapun langsung dikerjakan oleh malaikat. Kemudian yang keempat, iman, artinya percaya dan yakin ya. Iman kepada malaikat berarti percaya kepada malaikat. Yang kelima, iman kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman yang kedua ya. Iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, rukun iman yang kedua yaitu percaya kepada malaikat Allah. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang selalu bertasbih dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berzikir ya, malaikat itu. Kalau nggak ada tugas ngapain? Ya dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada Allah harus juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Seperti itu. Jadi ini adalah pengertian dari malaikat Allah ya. Lanjut.
Jumlah malaikat dan tugasnya. Nah, ini jumlahnya ya. Jumlahnya ada 10 ya. Jumlahnya ada 10 yang kalian ketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, membagikan rizki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga malaikat Israfil, meniup sangkakala kiamat yang akan ditiup dalam dua peristiwa, yaitu ketika terjadi kiamat dan pada saat bangkitnya manusia dari alam kubur. Keempat, malaikat Israel mencabut nyawa semua makhluk hidup jika sudah menemui ajalnya. Kelima, malaikat Mungkar menanyai manusia saat di alam kubur. Malaikat Nakir menyiksa manusia saat di alam kubur. 7, malaikat Raqib mencatat semua amal perbuatan baik. Malaikat Atid mencatat semua amal perbuatan jelek manusia ya. 9, malaikat Malik menjaga atau mengawal pintu neraka, memiliki sifat yang keras ya, tidak pernah belas kasihan kepada ahli neraka. Kemudian malaikat Ridwan menjaga atau mengawal pintu surga, yang memiliki sifat lemah lembut, ramah tamah kepada ahli surga, kepada penghuni surga ya. Jadi berbeda antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan, itu berbeda ya sifatnya. Ini adalah 10 malaikat yang wajib kalian ketahui ya. Jadi sebenarnya jumlah malaikat itu banyak sekali, tetapi yang wajib kalian ketahui itu adalah cukup 10. Baik, kita lanjut ya. Nih, sifat-sifat malaikat Allah ya. Yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu ya, berbeda dengan manusia. Nafsu itu apa? Hawa nafsu itu cenderung perbuatan kepada maksiat, perbuatan yang negatif ya, seperti mencuri, merampok, berjudi dan lain-lain ya. Itu malaikat dicabut hawa nafsunya, tidak memiliki hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Oke, yang kedua yaitu malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur ya. Jadi berbeda dengan manusia, tidak tidur ya. Tugasnya apa? Dia siap, dia nggak tidur ya. Kemudian yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak pula perempuan. Berbeda dengan makhluk seluruhnya, manusia atau makhluk yang lain, rata-rata dia itu berjenis kelamin ya. Berbeda dengan makhluk Allah, malaikat ini tidak nampak jenis kelaminnya ya. Kemudian yang keempat, selalu tunduk dan patuh menjalankan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah apapun langsung siap dilaksanakan. Yang kelima, malaikat tidak pernah menentang perintah Allah. Misalnya diperintah malaikat waktunya itu dicatat amal kebaikannya, dia itu banyak melakukan kebaikan, itu nggak boleh, nggak bisa menentang. Males ya Allah, tidak bisa ya. Tapi langsung malaikat itu sifatnya selalu tunduk dan patuh menjalankan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, malaikat mampu berubah wujud seperti manusia atas izin Allah. Seperti malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad ya pada wahyu pertama di Gua Hira. Itu malaikat menampakkan ya wujudnya kepada manusia. Oke, lanjut. D. Hikmah iman kepada malaikat Allah ya. Yang satu, menambah keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah yakin ya, manfaatnya apa? Yakin kepada malaikat, iman ya, ini tambah besar ya, tambah menambah keyakinan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya. Jadi kalau kita iman kepada malaikat, iman kepada Allah, akhirnya apa? Kita akhirnya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ya, beribadah, mengaji, berbuat kebaikan seperti itu ya. Tiga, selalu terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Nah ini selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jadi kalau sudah imannya ini tumbuh kepada Allah dan malaikat, jadi ngobrol ini, berbicara ini hati-hati ya. Karena apa? Setiap tangan kanan dan setiap tangan kiri kita, malaikat Allah sudah siap mencatat amal perbuatan kita. Jadi selalu hati-hati ya dalam bertindak.
merasa takut ketika akan melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi mau melangkah, berbuat judi, berbuat merampok, mencuri, takut. Karena kenapa? Karena di sisi kanan kiri kita ada malaikat-malaikat Allah yang siap mencatat kita. Seperti itu ya. Itu adalah hikmah-hikmah dari iman kepada malaikat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua ya, mendapatkan manfaat ilmu, mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Mari sebelum kita tutup, seperti biasa kalian mendapatkan tugas yaitu merangkum apa yang sekiranya penting dalam catatan ini. Kalian catat, tidak perlu foto, tidak perlu japri kepada Pak Bay, cukup dicatat di dalam buku kalian ya. Ini adalah untuk catatan kalian. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ujian, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Mari bersama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.